Teman-temannya sudah lengkap atau masih ada yang belum bergabung? Mohon izin dokter, mungkin lagi 1 orang dokter. Lagi 1 orang ya? Ya kita tunggu dulu ya, lagi 2 menit, kalau memang belum nanti kita mulai saja. Ini kelas A ya? Suara saya jelas terdengar? Jelas, dokter. Jelas ya? Jelas, Ya. dokter. Hari ini kita akan belajar tentang inflamasi kronis, sama seperti kuliah-kuliah sebelumnya. Mungkin adik-adik sudah tahu aturannya. Kalau selama perkuliahan, diharapkan kamera on. Setelah itu mungkin nanti kita akan lebih banyak ada interaksi ya. Jadinya akan ada penilaian untuk keaktifan mahasiswa. Jadi mahasiswa diharapkan bisa ikut berpartisipasi. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya. Nanti kalau yang bertanya akan mendapat tambahan nilai. Nanti sebutkan nama, nomor absen, kemudian ada nilai sampai 80 dari koordinator pendidikannya. Kemudian kalau ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya tadi atau menjawab pertanyaan yang saya berikan, nanti nilainya akan sampai 100. Sama juga nanti sebutkan nama dan nomor absen ya, supaya kita bisa rekap nilainya. Nah, kita mulai saja. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat deh ya? Sudah, dokter. Sudah, ya. Nah, kita belajar hari ini tentang inflamasi kronis. Saya Dr. Dewi Rahayu dari bagian patologi anatomi RSD Mangusada. Untuk tujuan pembelajaran ini, adik-adik diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami tentang proses inflamasi kronis dan bisa mengetahui dan memahami tentang respon jaringan pada inflamasi kronis. Nah, kita mengingat kembali apa itu inflamasi. Sebelumnya kan adik-adik sudah belajar tentang inflamasi akut ya. Nah, inflamasi adalah suatu respon pertahanan tubuh baik berupa perubahan vaskuler, di mana biasanya terjadi dilatasi pembuluh darah dan akan ada peran serta dari sel-sel radang untuk mengeliminasi patogen serta sel atau jaringan yang rusak. Nah, tahap-tahap inflamasi itu seperti adik-adik sudah pelajari sebelumnya, ada inisiasi, ada amplifikasi, kemudian ada destruksi, ada terminasi, dan kemudian yang terakhir adalah ada repair atau perbaikan. Nah, kita lihat kembali bagian ini, bagaimana suatu proses inflamasi akut. Nah, inflamasi akut itu terjadi ketika adanya injury berupa baik infeksi bakteri, bisa ada infak, ada toksin atau trauma mengenai suatu jaringan yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh akan merespon dengan suatu respon inflamasi akut ya. Dimulai dengan adanya perubahan vaskuler di mana biasanya terjadi dilatasi pembuluh darah, kemudian akan ada perubahan permeabilitas vaskuler, kemudian ada andil dari sel-sel radang akut yaitu neutrofil, dan akan ada pelepasan mediator-mediator lain. Nah, dari inflamasi akut ini, dia akan hasil akhirnya bisa ada 3 pilihan. Yang satu, dia bisa beresolusi. Beresolusi itu artinya sembuh dengan baik, di mana biasanya dia yang bisa beresolusi ini jika paparan penyebab injurinya itu tidak begitu kuat atau kurang lama. Kemudian dia akan ada pembersihan dari agen-agen penyebab injuri, kemudian mediator dan sel-sel radang juga dibersihkan. Kemudian karena prosesnya terjadi tidak terlalu lama, maka biasanya sel-sel yang rusak bisa digantikan oleh sel-sel baru dan sehingga bisa berfungsi dengan normal. Itu artinya resolusi sembuh dengan baik. Tetapi ada kalanya inflamasi akut itu dia bisa mengalami suatu proses di mana dalam perjalanannya akan terbentuk pus atau abses.
Jadi ketika terbentuk pus atau abses, maka dia penyembuhannya biasanya dengan timbul jaringan parut. Jaringan parut ini dia biasanya akan mengganggu fungsi organ, di mana jaringan parut itu timbul. Jadi dia tidak bisa sembuh sempurna seperti pada yang seperti pilihan yang pertama. Kemudian jika penyebab injurinya itu berlangsung terus atau kadang-kadang penyebabnya misalnya infeksi virusnya kuat atau infeksi kronis yang lama atau injuri yang persisten serta penyakit-penyakit autoimun, maka inflamasi akut itu akan berlanjut menjadi inflamasi kronis. Ya, mungkin sebelum kita mulai tentang inflamasi kronis, saya ingin bertanya, mungkin adik-adik sudah ada yang membaca, bisa dijelaskan tentang apa itu inflamasi kronis. Nah, siapa yang bisa? Silahkan sebutkan nama dan nomor absen. Bisa menjelaskan sedikit tentang inflamasi kronis. Izin menjawab, dokter. Ya, nomor absen. Nomor absen 52. Namanya siapa, Dek? Hilda Edria Dewina, dokter. Ya, silahkan. Inflamasi kronis adalah inflamasi berkepanjangan yang memicu peningkatan pergantian tipe sel yang terdapat pada tempat inflamasi dan dicirikan dengan kerusakan dan penutupan jaringan. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Hilda. Ya, jawabannya sudah cukup bagus. Apa ada yang bisa menjawab lagi? Izin menjawab, dokter. Ya, namanya dan nomor absen. Perkenalkan, nama saya Kadek Sarangga Andika Putra, NPM 58. 58, ya, sudah. Krisna Rangga Andika Putra, ya? Ya, dokter. Ya, silakan. Inflamasi kronis merupakan inflamasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terkadang sangat merusak bagian tubuh yang terkena. Sekian, dokter. Ya, terima kasih. Jawabannya juga sudah bagus. Mungkin ada temannya yang bisa menambahkan lagi atau mau mengemukakan pendapatnya. Nomor absen 38 ada ya? Saya, dokter. Ya, Dita ya. Ya, silahkan. Maaf, dokter. Jawaban saya sama seperti Hilda, dokter. Bagaimana jawabannya? Inflamasi kronis merupakan inflamasi berkepanjangan yang memicu peningkatan pergantian tipe sel yang terdapat pada tempat inflamasi dan dicirikan dengan kerusakan dan penutupan jaringan dari proses inflamasi. Oh, ya. Terima kasih jawabannya. Ya, apa ada yang ingin menambahkan lagi teman-temannya? Izin menambahkan, dokter. Ya, namanya Dek dan nomor absen. Nama saya Wengalu Diapitaloka, nomor absen 050, dokter. Ya, silahkan. Inflamasi kronis itu terjadi jika proses inflamasi akut gagal dan antigen menetap. Hal ini memicu berbagai penyakit, termasuk juga seperti kanker, dokter. Nah, ya, bisa juga. Ya, mungkin jawabannya tadi sudah bagus. Kita lanjutkan sambil kita belajar ya. Jawaban adik-adik sebenarnya sudah kena semua itu. Nah, inflamasi kronis itu per definisi adalah suatu proses inflamasi yang terjadinya memanjang berminggu-minggu sampai bulanan. Dia bisa merupakan kelanjutan dari inflamasi akut sebelumnya. Ya, biasanya hasil akhir dari inflamasi kronis itu adalah adanya jaringan nekrosis dan perbaikan jaringannya dengan kombinasi yang bervariasi. Misalnya dia dengan terbentuknya jaringan parut. Nah, untuk penyebabnya, inflamasi kronis itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah infeksi yang terjadi secara persisten atau menetap oleh mikroorganisme yang sulit dieradikasi. Contoh mikroorganismenya ada mikroba, bisa jamur atau parasit. Kemudian pada reaksi hipersensitivitas juga dapat memicu terjadinya inflamasi kronis. Misalnya pada penyakit-penyakit alergi, rinitis alergi atau asma bronkiale, kemudian ada penyakit autoimun, lupus atau rheumatoid arthritis. Kemudian penyebab lain dari inflamasi kronis itu adalah bisa karena terpapar oleh agen toksik dalam waktu yang lama.
Misalnya kalau kita terpapar dengan debu silika yang lama, maka nama penyakitnya adalah silikosis. Biasanya kita ketemu kristal-kristal silikosis di paru kalau ada biopsi paru. Kemudian kalau terhirup asbes dalam waktu yang lama, akan ada nama penyakitnya asbestosis. Atau debu karbon, biasanya kalau debu karbon yang terpapar lama, pada biopsi parunya kita juga dapat melihat makrofag-makrofag yang berwarna kehitaman karena memakan debu karbon tadi. Kemudian jika penimbunannya terjadi di pembuluh darah, kolesterol, maka nama penyakitnya adalah aterosklerosis. Nah, untuk gambaran morfologi dari inflamasi kronis ini sendiri, yang pertama adalah adanya infiltrat sel radang mononuklear. Contoh sel radang mononuklear ini adalah makrofag, limfosit, dan sel plasma. Dan adik-adik sudah belajar sebelumnya di inflamasi akut, itu yang banyak sel radangnya adalah sel radang PMN neutrofil ya, polimorfonuklear. Nah, mungkin saya mau bertanya, ada yang bisa mungkin menjawab atau pendapatnya kalau di inflamasi kronis. Nah, adik-adik pernah baca enggak, bisa enggak ada sel radang polimorfonuklear yang ada banyak di inflamasi akut? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan atau pernah membaca? Nomor 46, Niluh Putu Esa Kumaladi nanti, ada? Maaf, saya belum dapat jawabannya, Dok. Ya, suaranya kecil ya? Hadir? Nomor 46 hadir ya? Hadir, Dok. Maaf, saya belum dapat jawabannya. Masih mencari. Oh iya. Mungkin nomor 51 ya, Sang Made Handi Erawan. Hadir? Ya, silakan. Bisa menjawab? Maaf. Belum tahu jawabannya. Nah, ya. Mungkin ada temannya yang sudah tahu jawabannya? Kalau memang belum ada yang tahu, kita lanjutkan ya. Untuk sel radang, memang yang banyak pada inflamasi kronis itu adalah sel radang polimorfonuklear, ya, itu ciri khasnya. Tetapi sering juga ada sel radang polimorfonuklear, tapi jumlahnya tidak akan sebanyak pada inflamasi akut. Jadi tetap yang dominan adalah sel radang yang mononuklear. Ya. Kemudian itu jawabannya adik-adik ya. Kemudian untuk gambaran morfologinya akan terjadi angiogenesis. Angiogenesis itu per definisi berasal dari kata angio. Angio itu artinya pembuluh darah ya. Kemudian genesis itu pembentukan. Jadi pada inflamasi kronis ini akan terbentuk banyak pembuluh darah baru yang berukuran kecil. Itu respon jaringannya. Kalau di inflamasi akut tadi kan responnya ada dilatasi pembuluh darah ya. Kemudian karena inflamasinya berlangsungnya lebih persisten, lebih menetap, maka akan ada nekrosis atau kerusakan pada jaringan parenkim. Kemudian hasil akhir dari inflamasi kronis ini adalah terbentuknya jaringan fibrosis. Nah, kita beri contoh di sini, kita perbandingan antara inflamasi jaringan yang terkena inflamasi akut dan inflamasi kronis. Nah, pada gambar B kita lihat dulu, ini adalah gambaran dari secara mikroskopis, kalau kita lihat di bawah mikroskop, parenkim paru. Nah, pada gambar B ini terjadi inflamasi akut, tetapi arsitekturnya, gambaran arsitektur parunya masih normal. Ya, ini yang berlubang-berlubang ini adalah alveoli yang ada di paru, kemudian ada banyak sel radang polimorfonuklear pada intraalveolinya. Nah, itu ciri dari inflamasi akut tadi, ada neutrofil banyak. Kemudian kita lihat yang merah-merah ini adalah pembuluh darahnya yang melebar ya. Jadi pada inflamasi akut itu ada dilatasi pembuluh darah. Jaringannya juga sembab, tapi arsitekturnya harus diingat arsitekturnya masih normal.
Sedangkan gambar A ini adalah jaringan paru yang terkena inflamasi kronis. Nah, adik-adik bisa lihat bedanya. Kalau yang di bawah masih banyak celah-celah alveolinya normal, kalau yang di atas cuma terlihat ini beberapa saja, dan itu pun sudah tidak normal bentukannya. Kemudian jaringan ikat di antara alveoli ini dia timbul jaringan parut atau fibrosis ya. Yang kena panah hitam ini jaringan parutnya. Jadi dia sudah tidak rapat-rapat seperti yang jaringan normal. Kemudian ini sel radang yang berkumpul yang tanda bintang ini sel radang yang didominasi oleh sel radang mononuklear. Jadi kalau mungkin diperbesar di bawah mikroskop kita akan lihat banyak ada limfosit, plasma dan makrofag ya. Sedangkan kalau yang inflamasi akut kita akan lihat banyak sel radang neutrofil atau polimorfonuklear. Itu perbedaan dari inflamasi gambaran jaringan yang terkena inflamasi akut dan kronis. Nah, karena dia ada fibrosis di jaringan parenkim parunya dan itu sudah ada destruksi jaringan, maka fungsinya akan terganggu kalau yang sudah terkena inflamasi kronis seperti ini. Nah, kita lanjut belajar tentang sel dan mediator inflamasi kronis. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sel-sel mediator yang banyak pada inflamasi kronis adalah adanya makrofag, ada limfosit, ada sel plasma, ada eosinofil, dan ada sel mast. Nah, kita belajar satu-satu ya. Makrofag ini adalah suatu sel radang mononuklear yang asalnya dari sumsum tulang. Nah, kalau dia beredar di dalam pembuluh darah, namanya adalah monosit. Ya, kalau dia keluar ke jaringan, dia diberi nama makrofag. Kemudian sel radang ini yang dominan ada pada inflamasi kronis. Jika ada suatu inflamasi kronis, maka makrofag ini akan dapat teraktivasi dengan rangsangan sitokin, interferon gamma, endotoksin bakteri, atau mediator kimia lainnya. Makrofag yang sudah teraktivasi akan menghasilkan berbagai mediator inflamasi. Kemudian dia juga akan dapat nanti mengaktifasi sel limfosit ya. Makrofag itu juga berfungsi sebagai profesional fagosit, jadi dia bisa memakan debris atau kotoran yang ada di sekitarnya, ya yang dianggap mengganggu. Kemudian untuk makrofag, aktivasi makrofag ini sebenarnya ada 2 jalur, ya mungkin adik-adik tidak perlu hafal terlalu detail, yang penting adik-adik tahu ada jalur alternatif dan ada jalur klasik ya. Kalau jalur klasik ini kebanyakan mediator yang dapat mengaktifasi makrofag ini adalah mikroba atau interferon gamma. Nah, jika makrofag yang sudah teraktivasi melalui jalur klasik, maka makrofag ini akan mengeluarkan enzim-enzim. Misalnya ada lisosom, kemudian ada NOS atau ada ROS ya. Kemudian fungsinya dia berfungsi sebagai fagositosis dan membunuh banyak bakteri dan jamur. Nah, jika mediator yang dia keluarkan adalah interleukin 1, interleukin 12, interleukin 23, dan kemokin, maka dia berfungsi untuk memperpanjang proses inflamasi. Nah, sedangkan jalur kedua yang aktivasi makrofag secara alternatif ini, dia biasanya dirangsang oleh interleukin 13 dan 4. Jadi dia akan berperanan dalam proses perbaikan jaringan atau terbentuknya jaringan fibrosis dan mempunyai peranan sebagai antiinflamasi. Nah, jadi adik-adik yang perlu diingat ya, mempunyai 2 peranan. Yang satu dia memulai atau memperpanjang proses inflamasi, yang kedua dia berperanan dalam mengakhiri proses inflamasi, yaitu dalam perbaikan jaringan dan efek untuk antiinflamasinya. Kita lanjut. Nah, kalau ini sekedar pengetahuan ya, nanti adik-adik mungkin ada praktikum. Jadinya kalau makrofag itu adalah suatu sel yang bentuknya bulat ya, bentuknya bulat seperti ini. Intinya terletak di tengah, ya, atau agak ke tepi bisa. Cuma yang harus diingat nanti sitoplasmanya ini dia sitoplasmanya luas dan kelihatannya seperti berbuih atau kotor. Nah, tadi karena yang sudah kita pelajari dia berfungsi sebagai fagositosis, jadi dia sering memakan debris atau kotoran di sekitarnya. Jadi dia
Sitoplasmanya seolah-olah terlihat seperti berbuih atau kotor. Kadang-kadang seperti tadi, kalau di paru-paru dia memakan debu karbon, jadi nanti bisa lihat di bawah mikroskop. Sitoplasmanya ini biasanya berwarna hitam, ya. Nah, kalau dia di kulit makan pigmen melanin, kadang dia warnanya coklat sitoplasmanya, tergantung yang dia makan. Nah, itu ciri khas dari makrofag. Nanti kalau sekali sudah lihat, pasti tidak akan lupa lagi melihat gambaran makrofag ini. Kemudian kita lanjut untuk sel radang lain yang diinflamasi kronis, itu adalah sel radang limfosit. Nah, inflamasi kronis itu akan mengaktifasi limfosit T dan limfosit B. Limfosit T itu sendiri ada T helper dan T sitotoksik. Mungkin kita yang perlu dipelajari adalah fungsinya saja ya, mungkin jalur-jalurnya nanti dibaca-baca saja. Nanti untuk limfosit B itu sendiri, dia nanti akan menghasilkan antibodi, jadi dia fungsinya untuk menetralisir mikroba, kemudian ada fagositosis, dan dia juga berperanan dalam aktivasi komplement. Kemudian kalau sel limfosit T, dia berperanan nanti fungsinya untuk mengaktifasi makrofag. Jadi limfosit T yang sudah teraktivasi itu biasanya dia akan memproduksi sitokin ya. Sitokin itu suatu mediator yang nanti akan merekrut juga makrofag lebih banyak dan juga dia berfungsi untuk mengaktifasi makrofag. Nah, makrofag ini akan mengeluarkan mediator juga mengeluarkan antigen yang juga berperanan untuk menstimulasi kembali limfosit T. Jadi dia bisa berjalan seperti suatu siklus, dia bisa mengaktifasi kembali limfosit T. Kemudian fungsi lain dari sel T helper adalah aktivasi, proliferasi dan diferensiasi dari sel limfosit T dan sel limfosit B. Sedangkan sel limfosit T sitotoksik dia berperanan untuk membunuh sel yang sudah terinfeksi ya. Nah, untuk gambaran morfologinya, limfosit itu adalah suatu sel berbentuk bulat oval dengan inti terletak di tengah. Nah, bedanya dengan makrofag tadi, kalau makrofag kan sitoplasmanya ini bagian tepinya luas ya, adik-adik ya. Sedangkan kalau di limfosit ini bagian tepinya sempit, dia sitoplasmanya sempit berwarna basofilik dan dia tidak mempunyai granul sitoplasma atau sedikit. Sedangkan makrofag tadi sitoplasmanya luas dan dia mengandung banyak kotoran ya atau granul dan atau berbuih kesannya. Nah, kita lanjut dengan sel plasma. Sel plasma itu adalah suatu sel dengan inti berbentuk bulat. Dia terletak di tepi intinya. Kalau yang tadi rata-rata intinya terletak di tengah, sedangkan sel plasma intinya terletak di tepi. Kemudian intinya itu berdistribusi kromatinnya seperti roda pedati. Dia mengumpul berbercak-bercak, kita sebut dengan clockfish juga. Sedangkan sitoplasmanya relatif luas dan ada bagian yang terang, kita sebut dengan Golgi zone halo ya. Bedanya dengan limfosit, tadi limfosit sitoplasmanya sempit, kalau sel plasma sitoplasmanya luas dan terdapat Golgi zone. Kemudian seperti yang kita belajar tadi, neutrofil bisa ada pada inflamasi akut. Nah, ini gambaran neutrofil, dia intinya bersegmen 3 biasanya. Bedanya yang tadi intinya 1, ini seperti bersegmen 3. Ini khasnya neutrofil. Dia banyak ditemukan pada inflamasi akut, tetapi dapat juga ditemukan di inflamasi kronis, tetapi jumlahnya tidak begitu banyak. Kemudian sel radang lain yang bisa ada di inflamasi kronis adalah eosinofil. Biasanya dia ditemukan pada reaksi imun yang dimediasi oleh IgE dan infeksi parasit. Nah, ciri khas dari eosinofil ini adalah sitoplasmanya berwarna merah seperti ini. Nanti segmennya 2, sitoplasmanya merah. Ini ciri khas dari eosinofil. Jadi kalau adik-adik bisa melihat gambar atau di bawah mikroskop sel dengan sitoplasma merah seperti ini, nah itu pasti eosinofil ya, karena dia ciri khasnya sitoplasmanya berwarna merah. Kemudian sel mas itu bisa ditemukan di inflamasi akut maupun kronis. Nah, dia sekilas mirip dengan makrofag ya, sel mas. Intinya sitoplasmanya juga bergranul. Nah, untuk pola inflamasi kronis itu sendiri ada 2 pola. Dia bisa inflamasi kronisnya bisa non spesifik
Bisa yang spesifik. Kalau yang non spesifik itu dia tanpa pola yang khusus ya. Dia inflamasi kronis. Kadang kalau ada PMN neutrofil yang ikut, dia kita sebut dengan inflamasi kronis suppurativa. Kemudian kalau inflamasi kronis yang spesifik dibedakan menjadi dua, yaitu inflamasi kronis granulomatosa jenis caseating dan non caseating. Yang caseating itu yang biasanya lebih banyak, contohnya pada penyakit tuberkulosis atau TBC ya, untuk yang jenis caseating. Nah, inflamasi kronis itu sendiri, granulomatus itu sendiri, secara morfologi dia ditandai oleh terbentuknya granuloma. Ini namanya granuloma ya, adik-adik ya. Granuloma itu terdiri dari kumpulan sel-sel epiteloid histiosit dan sel T di limfosit T di bagian tepi. Nah, epiteloid histiosit itu apa? Epiteloid histiosit itu nama lain dari makrofag yang dia jika sampai di jaringan tempat terjadinya injury, dia berubah bentuk seperti epitel, makanya kita sebut dengan namanya epiteloid histiosit. Itu akan berkumpul pada inflamasi kronis spesifik granulomatosa ini, dengan nanti akan banyak ada sel-sel limfosit di bagian tepinya. Kemudian jika sel epiteloid histiositnya berkumpul dalam jumlah banyak, maka dia akan membentuk suatu sel raksasa yang kita sebut giant cell. Makanya kalau di TBC yang khas, ciri-cirinya adalah adanya granuloma, kemudian ada giant cell dengan intinya seperti tapal kuda seperti ini. Kita sebut dengan giant cell Langham. Kemudian nanti akan ada fibroblas di bagian tepinya pada suatu granuloma yang lama. Nah, ini untuk gambar di bawah mikroskop pada kasus pasien dengan tuberkulosis, yaitu kita akan melihat adanya epiteloid histiosit seperti ini, kumpulannya di bagian tepi, kemudian di bagian tengahnya ada central necrosis caseosa, makanya namanya granuloma caseating ya, ada necrosis caseosa, kemudian akan ada giant cell, sejumlah epiteloid histiosit yang menggabungkan diri menjadi giant cell, kita sebut dengan giant cell Langham. Itu adalah ciri khas dari granuloma caseosa dengan penyebab tuberkulosis. Nah, ini kalau kita lihat lebih dekat, granulomanya ini di bagian tepi ini epiteloid histiositnya bentuknya seperti sendal. Kemudian ada central necrosis di bagian tengah. Kalau nekrosis ini terjadi, maka struktur normalnya akan hilang ya. Ada nekrosis, kemudian dikelilingi oleh banyak giant cell Langham yang bentuknya seperti tapal kuda ini, di panah biru ini ya. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh penyakit granulomatus. Yang contoh pertama adalah tuberkulosis, seperti yang paling banyak kita temukan di Indonesia mungkin ya. Penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Reaksi jaringannya adalah terbentuknya granuloma caseosa dengan central necrosis dan mengandung basil tahan asam atau BTA ya, yang dikelilingi oleh epiteloid histiosit, fibroblast dan limfosit. Jadi biasanya kalau diagnosa pasiennya TBC atau bukan, kalau TBC paru kita bisa periksa dari dahaknya. Kadang kita sering ketemu basil tahan asam. Nah, kalau TBC-nya di jaringan, nah misalnya di gusi, bisa loh. Di gusi ada TBC, dia bentuknya klinisnya seperti tumor. Begitu di biopsi, maka diperiksa PA, nanti kita akan ketemu granuloma caseosa dengan epiteloid histiosit, fibroblast, dan limfosit di sekitarnya. Dan kalau kita cek dengan ZN, kita akan ketemu dengan basil tahan asam. Jadi itu diagnosa pastinya adalah untuk menegakkan diagnosis dari tuberkulosis. Kemudian contoh penyakit granulomatus yang kedua adalah lepra. Penyebabnya adalah Mycobacterium lepra. Ya, dia jenis granulomanya non caseating, jadi tidak mengandung necrosis caseosa, tapi dia mengandung basil tahan asam. Untuk lepra sendiri penyakitnya sudah sekarang sudah jarang di Indonesia, mungkin karena eradikasinya sudah berhasil ya. Zaman dulu sering penyakitnya banyak, dia berupa bercak yang mati rasa. Kemudian mengenai biasanya tungkai, tangan atau kaki. Kemudian lama-kelamaan karena dia menyerang saraf, maka akan ada kelemahan pada
tungkai itu tangan atau kaki, tapi sekarang kita sudah jarang ketemu lepra di Indonesia. Kemudian penyakit inflamasi kronis granulomatus lain adalah sifilis. Ini penyebabnya Treponema pallidum. Sifilis itu adalah penyakit menular seksual ya. Kalau di mikroskop kita lihat ya akan ada granuloma dengan sentral nekrosis dan banyak ada sel plasma dan histiosit, tetapi diingat nekrosisnya bukan nekrosis kaseosa dan tidak ada sel Langhans seperti ciri-ciri dari tuberkulosis. Kemudian ada penyakit lain yang disebut dengan cat-scratch disease. Nah, cat-scratch disease ini adalah penyakit yang timbul akibat cakaran dari kucing. Biasanya gejala klinisnya adalah adanya benjolan di leher atau di ketiak, biasanya mengenai wanita usia muda ya memelihara kucing. Mungkin patogenesisnya dimulai dari dicakar kucing, kemudian infeksi bakteri gram negatif ini, Bacillus gram negatif ini masuk ke tubuh dan dia akan menimbulkan inflamasi pada kelenjar getah bening yang ada di leher atau di aksila, di ketiak. Biasanya gambaran kalau di biopsi TA kita akan ketemu granuloma dengan ada abses atau ada debris yang dikelilingi oleh neutrofil. Jadi dia tidak ada sel Langhans seperti ciri-ciri dari tuberkulosis. Dan nekrosisnya juga bukan nekrosis kaseosa. Ya. Kemudian berikutnya penyakitnya ada namanya sarkoidosis. Ini penyebabnya tidak diketahui. Sering disebut dengan autoimun. Dia jenis granulomanya non kaseosa. Kemudian ada Crohn disease, itu juga penyebabnya autoimun, itu adalah suatu inflamasi kronis di usus besar atau kolon ya. Itu juga jenis granulomanya yang non kaseosa. Nah, sebelum kita berlanjut ke efek sistemik dari inflamasi, mungkin ada pertanyaan atau yang belum jelas tentang penjelasan tadi? Adik-adik ada yang bertanya? Saya izin bertanya, Dok. Ya, nomor berapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Dinda Erdiana, nomor absen 37. Sinyalnya ini deh ya. Halo? Halo ya, sinyal namanya sama nomornya. Tadi suaranya hilang. Nama saya Putu Dinda Erdiana, nomor absen 37, Dok. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, apakah peradangan itu selalu menandakan adanya infeksi, Dok? Terima kasih, Dokter. Ya, mungkin ada temannya yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Nomor absen 11, Putu Anggi Wirayani. Ya, Dokter. Ya, silahkan. Mungkin adik bisa mengemukakan pendapatnya. Apakah suatu peradangan itu tanda suatu inflamasi saja, penyebabnya infeksi saja? Menurut saya, mungkin iya, Dokter. Dari mekanisme dari suatu peradangan itu juga termasuk infeksi. Ya, penyebab lain ada? Penyebab lainnya kurang tahu, Dokter. Ya, salah satunya infeksi memang bisa. Mungkin ada lagi yang bisa menjawab, membantu menjawab. Kita diskusi. Izin menambahkan, Dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menyalakan kamera karena sinyal sedang tidak stabil. Saya Ismia, nomor absen 55. Mungkin dari cedera atau dari imun tubuh yang kurang baik, Dokter? Oh ya, bisa. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Dokter. Ya, nomor berapa? Nomor absen 52, Dokter. Ya, silakan. Mungkin bisa berasal dari mikroorganisme asing seperti virus, bakteri, atau jamur, Dokter. Terima kasih.
Ya, jawabannya sudah benar. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Saya izin menambahkan, ingin mencoba, Ya. Dokter. Nomor berapa, Dek? Dari 41, Dokter. 41, Gusti Agung Dwi Mayonia. Iya, Dokter. Ya, Dari silakan. yang saya catat tadi itu ada beberapa penyebab lainnya selain infeksi. Itu ada salah satunya infeksi yang persisten atau menetap. Yang kedua itu reaksi yang hypersensitivitas dan juga terpapar trauma atau agen toksik yang dalam kurun waktu yang lama, Dokter. Nah, ya, ada yang mau menambahkan lagi? Sudah benar jawabannya? Nah, mungkin kita rangkum kembali ya. Jadi tadi jawabannya sudah benar semua. Nanti kita rangkum kembali. Jadi penyebab inflamasi itu tidak hanya oleh suatu infeksi bakteri mungkin ya, tapi dia juga bisa oleh infeksi dari jamur atau parasit. Kemudian pada reaksi hipersensitivitas, pada penyakit-penyakit alergi atau autoimun juga dapat menyebabkan inflamasi kronis. Dan jika terpapar oleh agen toksik yang lama, itu juga dapat menyebabkan inflamasi kronis ya, seperti terpapar debu silika, kemudian terpapar asbes, terpapar karbon dan kolesterol. Itu juga dapat menyebabkan terjadinya inflamasi kronis. Nah, jawabannya sudah benar semua. Kita lanjut sekarang ke efek sistemik dari inflamasi ya. Nah, efek sistemik dari inflamasi ini terutama biasanya di inflamasi akut ya. Mungkin adik-adik sudah belajar sebelumnya, kita mengingat kembali efek sistemik dari inflamasi itu salah satunya adalah demam. Demam itu adalah secara per definisi adalah terjadi peningkatan suhu tubuh sekitar 1 sampai 4 derajat dari suhu tubuh normal. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ya suhu tubuh normalnya berapa? Biasanya 36 sampai 37,4 derajat Celcius ya. Kurang dari 37 itu kita masih bilang normal. Tetapi jika terjadi peningkatan 1 derajat sampai 4 derajat, misalnya jadi 38, 39, sampai 40 ataupun lebih, itu sudah kita sebut dengan demam karena sudah terjadi peningkatan suhu tubuh lebih dari 1 sampai 4 derajat dibandingkan dengan suhu normal. Kemudian inflamasi demam itu biasanya adalah suatu inflamasi yang berhubungan dengan infeksi. Nah, ada suatu infeksi dengan virogen, yaitu agen penyebab inflamasi, dia akan memicu terjadinya pembentukan prostaglandin E2 di hipotalamus. Ya, hipotalamus itu adalah suatu organ di otak ya, yang mengatur banyak keseimbangan homeostasis tubuh. Jadi peningkatan prostaglandin E2 itu akan merangsang produksi neurotransmitter di hipotalamus. Jadi dia akan menaikkan temperatur ke suhu yang lebih tinggi. Jadi gejala klinisnya yang kita lihat adalah demam. Kemudian pada inflamasi juga akan ada suatu istilah yang kita sebut dengan akut fase protein. Nah, secara normal hati itu menghasilkan beberapa protein. Jadi ketika terjadi inflamasi, maka akan ada terjadi peningkatan protein oleh hati. Yang sering adalah adanya peningkatan C reaktif protein karena adanya mediator interleukin 6, kemudian karena adanya mediator interleukin 1 atau tumor nekrosis faktor akan meningkatkan pembentukan serum amiloid di hati sehingga akan memicu terjadinya amiloidosis pada inflamasi kronis. Kemudian interleukin 6 juga akan meningkatkan pembentukan fibrinogen di hati sehingga klinisnya akan terjadi perlekatan antar eritrosit. Kemudian juga ada peningkatan produksi dari protein hepsidin di hati. Protein ini berperanan dalam metabolisme zat besi sehingga gejala klinisnya kita akan lihat adanya anemia pada inflamasi kronis. Nah, efek sistemik lain kita bisa lihat di hasil darah pasien ya. Kita lihat di hasil darah pasien jika pasien mengalami demam atau mengalami infeksi, inflamasi, maka kita akan
Jika diperiksa darah, kita akan melihat adanya leukositosis. Leukositosis itu adalah adanya peningkatan jumlah leukosit, bisa mencapai 15.000 sampai 20.000. Kemudian jika neutrofilnya yang banyak, hitung jenis neutrofilnya yang banyak, kita bisa menduga biasanya itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, mungkin kalau di gambaran darah tepi kita lihat limfositnya yang meningkat, biasanya pada infeksi virus. Kemudian eosinofilnya kalau meningkat biasanya kita temukan pada infeksi cacing atau alergi. Mungkin adik-adik ada yang tahu kenapa pada infeksi cacing atau alergi yang kita banyak ketemu sel eosinofil? Mungkin ada yang pernah membaca? Ada yang bisa pernah membaca mungkin? Nomor 2, Niloh Ade Saraswati. Hadir? Hadir dokter, belum tahu dokter. Oh, belum pernah membaca ya. Mungkin temannya yang lain? Nomor 7 ya, Ida Bagus Airlangga Januarsa. Ya dokter. Ya, pernah membaca dek? Belum pernah dokter. Belum pernah ya. Jadi seperti yang ada di buku, kenapa eosinofil itu banyak kita temukan pada infeksi parasit dan cacing atau alergi. Nah, pada eosinofil itu di sitoplasmanya mengandung protein yang toksik untuk mengeradikasi khususnya infeksi parasit. Jadi kandungan protein yang toksik terhadap parasit yang ada di sitoplasmanya itulah yang menyebabkan kenapa sel radang eosinofil ini banyak kita temukan pada infeksi parasit, cacing atau alergi. Ya, karena ada komponen protein di sitoplasmanya. Kemudian efek sistemik lain adanya kaheksia atau anoreksia dan itu menurunnya nafsu makan akibat adanya pengaruh sitokin tumor nekrosis faktor ke otak. Ada juga gejala lain berupa malaise, ada resistensi insulin dan menurunnya curah jantung, kemudian ada meningkatnya denyut nadi dan tekanan darah. Nah, pada inflamasi yang berat biasanya timbul sepsis ya. Sepsis itu kemudian dia bisa berlanjut menjadi DIC, disseminated intravascular coagulation, ada koagulasi di pembuluh darah. Kemudian pasiennya bisa berlanjut menjadi somnolen, penurunan kesadaran, sampai pada shock ya, shock septik. Itu karena penyebabnya komplement C5A dan C3A. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini untuk inflamasi kronis yang perlu adik-adik ingat, yang pertama adalah kita ingat sel radangnya yang berperanan pada inflamasi kronis adalah sel radang mononuklear, kemudian respon jaringannya fibrosis dan angiogenesis, kemudian kerusakan jaringannya karena inflamasi kronis ini berlangsungnya lebih lama, maka pasti akan terjadi kerusakan jaringan yang lebih besar daripada inflamasi akut. Kemudian ada komplikasinya juga pada inflamasi kronis. Dia akan terbentuk jaringan fibrosis atau kerusakan jaringannya permanen. Nah, tabel ini adik-adik bisa lihat perbedaannya. Seperti tadi, kalau penyebab dari inflamasi akut itu bisa patogen sama sih sebenarnya penyebabnya, tapi inflamasi kronis itu merupakan kelanjutan dari inflamasi akut. Ya, dia juga penyebabnya bisa autoimun atau benda asing. Nah, yang kedua, kita harus ingat membedakan sel yang terlibat. Di sini sel polimorfonuklear, neutrofil, tapi yang di kronis adalah sel mononuklear. Kemudian secara onset, kita lihat pada inflamasi akut, onsetnya pasti segera. Karena jika ada injuri, maka sel radang yang berperan paling cepat adalah, yang merespon paling cepat adalah neutrofil. Jadi dia pada inflamasi akut banyak, tetapi setelahnya maka akan ada respon dari monosit, yaitu sel radang pada inflamasi kronis. Kemudian durasinya, kalau inflamasi akut biasanya dia beberapa hari bisa sembuh dengan baik, tetapi kalau inflamasi kronis dia bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sehingga outcome-nya adalah
kerusakan jaringan atau fibrosis. Nah, ini perpustakaan kalau adik-adik ingin membaca tentang inflamasi kronis, mungkin untuk PowerPoint-nya seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum kita putar video? Atau kita putar video dulu ya, nanti kita di belakang kita diskusi lagi. Videonya sudah terlihat deh ya? Sudah, Dok. Sudah, ya. Dokter. Misalnya saja bagian yang berwarna kemerahan terasa tujuan dari inflamasi bukan berbagai karena sisa dan persiapan melakukan penyembuhan inflamasi inflamasi akut inflamasi yang beberapa menit dan akan berakhir dalam beberapa contohnya adalah kamu yang pada saat patogen berbahaya memasuki ilmu selain itu, sel mas jaringan juga mengeluarkan histamin yang akan mengurangi pembuluh darah dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Dan kemotoksin dan sitokin menunjukkan akan menarik sel-sel neutrofi dan monosit dari pembuluh darah untuk keluar ke jaringan via PDC. Kemudian, neutrofil dan monosit sudah berada di area berada akan memproduksi setelah semua patogen atau sisa jaringan dan memproduksi sitokin anti-inflamasi untuk menegakkan proses pada akhir proses sel jaringan pada area tersebut akan mulai perbaikan jaringan kembali. Nah, demikian untuk videonya. Ya, sekarang kita buka sesi diskusi. Mungkin masih ada yang belum jelas atau ada yang ingin didiskusikan tentang materi tadi. Karena untuk ujiannya nanti soal-soalnya ya tidak akan jauh dari PowerPoint-nya ya, tidak ada yang di luar PowerPoint. Mungkin adik-adik ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin mungkin berdiskusi atau menyumbangkan
pendapat atau pengetahuannya tentang inflamasi kronis? Mungkin supaya kita bisa ingat tentang morfologi sel yang ada di inflamasi kronis. Mungkin saya majukan pertanyaan, adik-adik mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang makrofag ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang makrofag yang sudah kita pelajari tadi? Bagaimana selnya, asalnya dari mana, morfologi selnya seperti apa? Mungkin karena nanti berguna kalau ada praktikum ya. Mungkin nomor absen 22, baik Arista Widya. Hadir? Ya, atau ada yang bisa? Makrofag itu adalah... Ini baik ya? Izin menjawab, Dokter? Ya, silahkan. Apakah suara saya terdengar, Dok? Iya, sudah. Makrofag itu merupakan sel fagosit terpenting dalam sistem imun yang berasal dari sel monosit dewasa yang menetap di jaringan. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Dek? Untuk Izin menambahkan, Dokter. Ya, siapa? Disebutkan nama dan nomor absen. Nama saya Madidafa Mekabranta, nomor absen 28, ingin menambahkan tentang makrofag. Jadi makrofag itu adalah sel yang dominan yang bereaksi di inflamasi kronis, dan dia itu berkontribusi dengan cara mengsekresi stokin, dan juga dia makrofag ini berfungsi untuk menghancurkan foreign invaders atau yang berasal dari luar gitu, Dokter. Dan dia juga dapat mengaktifkan sel-sel lain seperti limfosit T. Begitu, Dokter. Ya, jawabannya sudah bagus. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan, mungkin secara morfologi bagaimana bentuk sel makrofag itu kalau kita lihat di bawah mikroskop. Izin menambahkan, Dokter. Ya, nomor berapa, Dek? Perkenalkan, saya Putri Fani Patricia Nda Putri, NPM 39. 39 ya. Ya, silakan. Jadi makrofag itu berasal dari sumsum tulang belakang, Ya. yang dimana morfologinya itu berinti bulat yang terletak di tengah atau di tepi. Terus sitoplasmanya luas dan mengandung kotoran atau debris. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih jawabannya. Semua sudah bagus ya, jadinya sudah menyimak dengan baik. Jadi makrofag itu kita ulang lagi. Nah, makrofag itu asalnya memang dari sumsum tulang. Kalau dia di pembuluh darah, kita sebut namanya monosit ya, kalau dia ada di dalam pembuluh darah. Tapi kalau karena suatu rangsangan inflamasi, dia keluar dari pembuluh darah ke jaringan, maka namanya adalah makrofag. Jadi dia memang adalah sel yang dominan pada inflamasi kronis, karena dia memang termasuk bereaksi paling cepat pada inflamasi kronis. Nah, makrofag itu dia teraktivasi oleh beberapa rangsangan sitokin atau infeksi bakteri atau mediator kimia. Ya, seperti yang adik-adik sudah jawab tadi, dia berfungsi sebagai profesional fagosit, jadi dia bisa memakan debris atau zat-zat lain yang ada di sekitarnya yang dianggap membahayakan. Ya, kemudian dia juga berperanan mengaktifasi limfosit T. Dia mengaktifkan limfosit T karena pada makrofag yang sudah teraktivasi, dia akan mengeluarkan mediator-mediator seperti sitokin. Jadi akan ada suatu siklus dia akan mengaktifasi limfosit T. Untuk gambarannya sendiri, makrofag itu nanti kalau dilihat di bawah mikroskop, dia adalah sel yang bulat ya.
bentuknya bulat, kemudian intinya ada di tengah atau kadang-kadang bisa di tepi seperti ini. Tetapi yang khas, yang harus diingat itu adalah sitoplasmanya yang luas dan berbuih. Jadi dia karena tadi fungsinya sebagai fagosit, yaitu memakan debris atau kotoran, jadi adik-adik bisa lihat sitoplasmanya yang berbuih seperti ini, tidak bersih seperti sel-sel yang lain. Nah, mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan lagi tentang topik hari ini? Dokter izin bertanya. Ya, silahkan. Nomor berapa, Dek? Saya Ismia, absen 55. Ya, silahkan. Terkadang saat saya sedang banyak sekali kegiatan dan merasa sangat lelah, di bagian tubuh saya itu ada yang memar atau lebam, padahal tidak terbentur atau terkena apapun. Hal tersebut terjadi karena apa ya dokter? Apa termasuk inflamasi juga? Mungkin materinya memang berbeda dari materi yang sekarang. Itu bukan termasuk inflamasi, tetapi mungkin kita jawab secara garis besar ya, secara ilmu kedokteran. Mungkin nanti dari penyakit dalam atau yang lain bisa menjawab lebih lebih spesifik. Biasanya lebam itu yang kita sebut dengan, kalau bahasa kedokterannya hematom ya. Hematom itu terjadi karena adanya pecahnya pembuluh darah berukuran kecil di bawah kulit. Kalau dia bintik-bintik ada namanya peteki kita sebut. Kalau dia lebih besar purpura, yang lebih besar lagi yang ukurannya sekitar 1-2 cm yang kita sebut dengan hematom tadi. Ya, seperti yang Adik sering alami. Mungkin bisa kadang-kadang bisa karena benturan atau memang mungkin ada kelainan pada faktor pembekuan darahnya. Bisa jadi seperti itu. Jadinya penyebabnya tidak hanya satu penyebab, bisa penyebabnya bermacam-macam. Tapi kalau dalam inflamasi ini, inflamasi kronis ini ya kita tidak membahas tentang hematom. Nanti mungkin kita belajar di gangguan hemodinamik ya, gangguan sirkulasi untuk hematom lebih jelasnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin sudah Dek, ada yang belum jelas? Ismi ya tadi ya? Iya dokter. Ya, sudah cukup? Sudah dokter, terima kasih dokter. Ya. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau izin bertanya dokter. Ya, silahkan. Nah, nomornya Dek. Nomor 003 dokter. Ya, silahkan. Saya sempat dengar kan katanya dulu tuh kalau merokok itu katanya bisa menyebabkan inflamasi dokter. Ya, mungkin temannya ada yang bisa menjawab? Nomor absen 6, Made Agus Arta Swastawan. Hadir, Dek? Ya, Dok. Ya, silahkan. Mungkin ada mau urun pendapat. Apakah merokok itu bisa menimbulkan inflamasi kronis? Nomor bisa Dek menjawab? Masih nyari. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Izin menjawab dok. Ya, nomor berapa Dek? Nomor 54. Ya, silakan. Sebelumnya minta maaf tidak bisa mengaktifkan kamera dokter karena jaringan. Ya. Saya sendiri juga pernah mendengar saja kalau rokok itu bisa menyebabkan peradangan dokter. Karena dari zat yang terdapat dari rokok itu sendiri. Dan peradangan yang terjadi bisa menyerang imun tubuh kita atau bahkan di bagian paru-paru dokter. Terima kasih. Ya, jawabannya sudah bagus. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Izin menambahkan dokter. Ya, nomor berapa Dek? Nomor 009 dokter. 009. Ya. Rokok tersebut kan mengandung nikotin. Nah, nikotin ini dapat mengaktifkan sel-sel darah putih tertentu yang disebut neutrofil.
Neutrofil ini dapat melepaskan molekul tertentu yang dapat mengakibatkan peningkatan peradangan, dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin nomor 33, Komang Devani Rataningsih. Ada, Dek? Mohon maaf dokter, tidak ada. Tidak ada ya. Nomor 44, Elsa Delviani. Izin menjawab dokter, menurut silakan. saya iya, karena rokok sendiri itu dapat menyebabkan perubahan dalam sistem kekebalan tubuh yang kemudian dapat meningkatkan peradangan di seluruh tubuh si perokok. Karena dalam rokok sendiri itu mengandung tembakau dan zat aditif lainnya yang dapat menyebabkan inflamasi di tubuh, Dok. Terima kasih. Ya, jawabannya sudah betul semua ya. Mungkin kita rangkum. Kalau merokok itu memang dapat memicu salah satu penyebab dari inflamasi kronis, seperti yang penyebab yang paling bawah ya, terpapar agen toksik dalam waktu yang lama. Contohnya debu karbon. Nah, asap dari perokok itu dapat masuk ke paru-paru. Jadi terhirup oleh kita, masuk ke paru-paru, dimakan oleh makrofag paru ya, biar tertimbun menjadi debu karbon di paru-paru. Selain itu, rokok itu yang paling yang paling kuat ininya adalah dia mengandung zat yang berbahaya, yaitu nikotin. Nah, nikotin itu banyak pengaruhnya ke dalam tubuh. Dia bisa mengganggu sirkulasi tubuh kita pada organ seperti jantung dan pembuluh darah, dapat memicu penimbunan plak, kolesterol, atau aterosklerosis, kemudian penyebab-penyebab lainnya juga dia dapat menimbulkan masalah pada tulang, kemudian penuaan dini, kemudian reproduksi, masalah psikologis, dan yang paling termasuk yang paling berat adalah dia adalah karsinogenesis. Jadi dia menimbulkan suatu kanker paru. Nah, di Indonesia sendiri karena banyak yang merokok, maka insiden, mungkin kalau adik-adik belajar tentang insiden kanker, pada laki-laki yang paling banyak adalah kanker paru. Nah, kanker paru ini secara prognosis dia kita bilang buruk hasil akhirnya. Meskipun sudah mulai ada pengobatan yang untuk anti kanker pada kanker paru, tapi biasanya kita ketahui dia sudah stadiumnya sudah lanjut karena kan dia organnya di dalamnya. Keluhannya biasanya awalnya mulai batuk-batuk ringan, kemudian batuknya tambah lama, persisten batuknya, badan tambah kurus. Karena mungkin dia organ yang tidak terlihat dari luar, ya maka pasien juga tidak menyadari kalau itu ada kanker dalam paru-parunya. Dan pasien sudah menyadari ketika dia sudah sesak napas, stadiumnya sudah lanjut. Nah, untuk kanker paru ini sendiri pun karena efek asap rokok bukan hanya terjadi pada perokoknya. Kadang-kadang orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok, kita sebut dengan perokok pasif, juga sangat rentan terpapar untuk terkena kanker paru ini karena dari nikotin. Saya beberapa dapat kasus di PA, pasien biopsi paru, ibu-ibu, atau biopsi pada kelenjar getah bening di leher, ternyata ibu-ibu itu mengalami penyebaran dari kanker paru, padahal ibu itu tidak merokok, tetapi suaminya yang merokok berat. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau bisa merokok dihentikan atau dikurangi lah paling enggak ya. Kemudian kalau bisa memang dihentikan karena efek samping buruknya dari merokok dibandingkan manfaatnya, saya rasa memang jauh lebih besar daripada manfaatnya untuk rokok. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Dok, saya ingin bertanya, Dok. Ya, silahkan. Nomor absen Bapak, Dek? Nomor absen 6, nama saya Imadi Agus Ada Sulastawa. Saya ingin bertanya, jika kita memakan makanan yang memiliki kadar gula yang sangat tinggi, itu dapat menyebabkan inflamasi? Nah, mungkin temannya ada yang bisa menjawab? Membantu menjawab, menjelaskan? Mungkin nomor absen 15.
Ada Dek ya, Desa Putu Ariesta Angelika Chandra. Ada dok, tapi boleh nggak pertanyaan diulang? Nggak dengar hujannya deras di sini. Ya, apakah makan gula yang tinggi dapat memicu terjadinya inflamasi? Menurut saya mungkin kalau makan gula yang tinggi itu bisa lebih ke kelebihan kadar gula jadinya diabetes. Kalau inflamasi mungkin kurang dok, mungkin nggak bisa menurut saya. Oh ya, mungkin ada temannya lain yang bisa menambahkan? Izin menjawab dokter. Ya, nomor berapa? Dendino Asmara Put. Ya, silakan. Saya nomor NPM 31 dokter. Ya, Menurut ya. saya makanan manis dapat menyebabkan inflamasi dokter. Ya. Karena gula itu kan mengandung fruktosanya tinggi dokter. Fruktosa itu dapat memperparah inflamasi dalam tubuh dokter. Karena itu dokter. Iya. Jawabannya bagus. Mungkin yang tadi yang lagi satu siapa mau menjawab? Perkenalkan, nama saya Aslan Zahandani, nomor urut 18. Jawaban saya sama kayak Dendino, konsumsi gula dan sejumlah pemanis buatan dapat menyebabkan inflamasi. Salah satu pemanis yang meningkatkan risiko inflamasi adalah sirup jagung tinggi frukosa. Gula dan HFCS mengandung frukosa tinggi. Frukosa disebut dapat memperparah inflamasi dalam tubuh manusia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya sudah bagus. Memang kalau kita makan gula dalam kadar yang tinggi, jadinya suatu yang dalam kadar normal baik, tapi semua yang berlebihan itu tidak baik, ya. Apalagi kalau kita punya faktor resiko untuk terkena diabetes mellitus. Nah, pada diabetes mellitus, kadar gula yang tinggi itu juga dapat memicu banyak kelainan dalam tubuh. Misalnya adanya inflamasi kronis, bisa karena infeksi bakteri awalnya karena kadar gula tinggi, maka terjadi luka, terjadi infeksi, dari awalnya akut kemudian menjadi kronis. Kemudian ke tempat lain juga dia dapat memicu, mempengaruhi penimbunan plak atau bekuan di dalam pembuluh darah aterosklerosis. Maka pada orang-orang dengan risiko dengan penyakit diabetes, dia sangat berisiko untuk terkena gangguan jantung, seperti tadi luka yang tidak sembuh, bisa terkena infeksi pada mata sehingga terjadi kerusakan mata, retinitis kita sebut kerusakan pada mata, atau kerusakan pada organ-organ tubuh lainnya. Ya, karena gula yang tinggi itu memang sangat tidak baik bagi tubuh, ya, karena dia akan sangat memicu proses inflamasi atau infeksi bakteri dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum jelas sebelum kita akhiri? Izin bertanya lagi saya, Dok. Ya, silakan. Nomor berapa, Dek? 003, Dok. Iya. Tadi kan saya bertanya tentang rokok itu, Dok. Berarti kalau misalnya ini ada rumah terbakar, terus ada seseorang di dalam itu yang terlalu banyak menghirup asap dari rumah terbakar tersebut, apa bisa menyebabkan inflamasi juga, Dok? Soalnya setahu saya itu pernah cuma matanya saja kena kayak gitu, Dok. Ya, tadi kan inflamasi kronis itu kalau dia terpapar oleh agen dalam waktu yang lama. Kalau rumah terbakar rasanya tidak lama ya, Dek, ya, terpaparnya. Jadinya akibatnya mungkin akut, atau kalau memang terkena asap panasnya ya akibatnya luka. Tapi kalau terhirup debunya, saya rasa agak lama dia untuk menimbulkan inflamasi kronis, kecuali kalau kita merokok. Merokok itu kan prosesnya lama, bertahun-tahun, ya, kronis, persisten, menetap. Jadi kemungkinan untuk terkena inflamasi kronis akibat merokok atau efek samping dari nikotin lain itu jauh lebih besar daripada yang kena asap dari rumah terbakar tadi, ya, karena durasi waktunya kan tidak lama itu, ya. Sudah mengerti, Dek? Sudah mengerti, Dok. Ya, ya, karena saya rasa adik-adik semua sudah mengerti, sudah mendengarkan dengan baik. Diskusi kita juga lumayan aktif, ya. Jadi nanti untuk ujiannya, ujiannya nanti adik-adik baca-baca saja ininya, PowerPoint-nya, nanti materinya tidak jauh-jauh dari situ. Nah, karena waktunya juga
sudah hampir selesai dan adik-adik bisa melanjutkan untuk baca-baca sendiri. Untuk hari ini, untuk kuliahnya kita akhiri dulu. Kalau memang ada pertanyaan atau yang jelas, boleh bertanya. Nanti kita diskusi juga bisa. Nah, untuk hari ini saya akhiri kuliah hari ini tentang inflamasi kronis. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Dokter.